diubah namanya. Diubah nama channel saya dulu Jaya Inspirasi. Nama channelnya. Bisa nggak diubah dan kamu nggak perlu munculin mukamu? Diubah semua. Saya bilang bisa Pak. Ya udah kamu bikin begitu aja supaya aman. Jadi kalau kamu bikin konten orang nggak tahu itu siapa. Jadi sekarang channel YouTube saya nggak boleh diketahui oleh orang, dirahasiakan. Jadi nggak ada yang tahu. Subscribe-nya sudah 600.000 lebih sampai sekarang. Yang channel Jaya Inspirasi, tapi saya udah ganti namanya. Kemudian karena pada saat itu ada persoalan itu, di-banned kan, saya bikin channel lagi, channel baru. Saya sembunyikan juga kontennya sama, dan itu udah 100.000 lebih. Jadi saya sudah dapat 2 silver button. Nah, itu latar belakangnya. Penghasilan sangat menolong kami di dalam pelayanan, karena seorang gembala kan kalau hanya mengharapkan persembahan kasih dari gereja nggak cukup. Gaji saya waktu itu sebelum jadi YouTuber hanya 4 juta, kecil. Ada usaha lain nggak ada. Kemudian kita punya sekolah, istri saya guru, dia ngajar di sini. Itu pun nggak cukup untuk pembiayaan keluarga. Jadi Tuhan tolong melalui YouTube ini kami bisa bangun rumah mama mertua saya sampai selesai. Itu semua dana dari saya. Kemudian sebelumnya gereja nggak punya mobil, saya beli mobil sendiri dari YouTube. Kemudian sebelumnya kami nggak punya gedung, kami bikin gedung. Ya, bisa dibilang hampir setengah saya dukung pembangunan itu. Jadi nggak main-main, penghasilannya besar di YouTube. Nah, itu hanya memotivasi saja. Sekarang kan bertanya-tanya, gimana nih saya mau juga jadi YouTuber ya? Kita masuk ke situ. Ini awalnya sih dari itu kesaksian pribadi ya. Nah, sekarang gimana sih jadi YouTuber? Nah, saudara, kalau lihat di YouTube, saudara pernah nonton apa aja? Mr. Beast. Ada yang lain kalau misalnya kita lagi nggak bisa apa-apa kita cari di YouTube, pernah nggak begitu? Mau masak apa, cari di YouTube, pernah ya? Dan ada resep-resepnya kan, ada tipsnya. Pertanyaannya kenapa bukan kita yang bikin tips itu? Ya kan? Kenapa bukan kita? Kita yang nontonin dia terus, dia dapat duit. Ya kan? Dia dapat duit dari kita nontonin dia. Terus kalau saudara tahu, anak-anak sekarang dia suka nonton apa sih? Game. Benar gak? Dia suka nonton game. Yang pertama. Kemudian dia suka main game. Benar kan? Punya channel main game. Punya channel main game. Oke, bagus. Nanti kita atur gimana ininya, pengaturannya. Pokoknya ada keywordnya supaya orang bisa masuk di YouTube kita itu direkomendasi sesuai dengan keywordnya YouTube kita gitu. Nanti ada materinya gitu ya. Nah, jadi itu yang juga saya beritahu beberapa orang. Ada anak didik saya yang juga sudah jadi YouTuber. Ada 2 orang yang sudah berpenghasilan di luar kerjaan utamanya. Ya, dia bisa hasilkan ya 4-5 juta, kadang 3 juta. Itu ada 2 orang, dan masih banyak yang udah mulai tapi ya namanya orang hanya memulai saja, nggak melanjutkan, kemudian hanya semangat di awal ya, tapi tidak melanjutkan. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amin ya. Amin. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi, kenapa bukan kita yang dapat uang dari itu? Kalau kita
nggak bisa apa-apa, kita carinya di mana, di YouTube. Dan kita temukan tips dari awal, dari apa yang kita cari itu, caranya semua ada di YouTube. Berarti kan ada pembuatnya. Pembuatnya itu kenapa bukan kita? Itu pertanyaan mendasar. Kenapa bukan kita? Kenapa dia gitu? Karena nggak pernah terpikirkan, ya kan? Kita yang bikin videonya supaya kita yang dapat duit. Kalau anak kita suka main game, gamenya itu direkam. Kita bisa rekam layar. Kita rekam layarnya, kita edit lagi, kita tambahin kata-kata kita, voice-nya lucu-lucu apa supaya menarik, dan orang nonton kita yang dapat duit. Kita main game ya, seru juga, ya kan? Terus kita upload di YouTube, dapat duit, ya kan? Nah, banyak orang nggak kepikiran ke sana. Nah, saya mau membuka wawasan kita mengenai konten karena banyak orang berpikir apa kontennya kalau begitu. Saya mau bikin video apa sih? Kalau saya kan tadi tentang apologet. Nah, saudara mungkin tidak ada di situ. Tidak bisa di situ. Tapi anak-anak didik saya, mereka tidak ngikutin tentang apologet, tapi mereka bikin yang lain. Jenis-jenis konten itu banyak. Misalnya ada video musik, itu sudah pasti, sudah jelas. Kalau teman-teman mau cari lagu di YouTube, semua ada lagu kan? Tahu nggak yang bikin channelnya itu bukan pemilik lagunya lagu? Kebanyakan bukan pemilik lagunya, dia hanya bikin channel, dia gabungkan semua lagu, jadilah playlist. Itu bukan lagu dia, entah diambil dari mana, dia kumpulin, dia hanya berkreasi aja, misalnya lagu penyembahan non-stop 1 jam. Itu channel dia, itu konten dia. Dia bantu kita supaya kita nggak pindah-pindah. Kalau kita dengar musik 1 jam itu tentang musik jenis reggae misalnya, itu udah satu konten. Musik sekuler juga begitu, sama. Nah, itu tentang musik. Kemudian ada jenis konten komedi. Komedi misalnya dia bikin kayak stand up komedi, bisa juga macam-macam, bervariasi. Ada juga tentang video viral. Nah, video viral, videonya tentang video viral semua. Jadi dia harus cepat-cepat cari tahu berita apa yang lagi viral di daerah mana, dia harus punya video itu. Dan video itu dia kelola, baru dia tambahkan dengan kata-katanya dia, kenapa peristiwa yang terjadi, diterangkan seperti itu. Dan jadi konten. Jadi cari konten itu banyak banget, nggak akan habis, selalu ada. Ada video streaming ya, termasuk kalau main game langsung bisa di streaming juga, bisa lagi main langsung stream, siaran langsung, orang nonton. Waktu kita siaran langsung itu ada iklannya juga, ada iklan. Kemudian ada video tutorial, termasuk yang tadi saya bilang tips cara menggunakan. Mungkin bertanya, tapi saya nggak punya pengetahuan tentang itu, Pak. Kan kita punya Google yang tahu semuanya, iya kan? Kita tinggal ketik di situ, tips makan bakso, wah gitu yang keluar. Tips bikin bakso yang enak, 1, 2, 3. Nah, kita rekam aja pakai voice, kita bikin menarik, kita kirim di YouTube. Begitu orang cari cara bikin bakso yang enak, keluar punya kita di situ, dia nonton, kita yang dapat duit. Padahal ilmunya kita nggak tahu dari Google tadi. Nggak apa-apa, kita voice. Nah, kita bikin tips-tips banyak. Kalau tentang tips ada juga konten manfaat. Nah, ada anak didik saya juga, dia bikin begitu. Jadi semua daun apapun kan ada manfaatnya. Jadi dia bikin konten tentang itu. Misalnya
daun sirsak. Manfaat daun sirsak. Wah, dia videoin dulu sirsaknya, pohonnya, baru dia voice, dia rekam, dia kirim di YouTube. Dapat tuh, karena ada orang yang pasti klik manfaat daun sirsak dan rupanya banyak sekali manfaatnya, ya kan? Kita bersyukur kita tinggal di Indonesia yang penduduknya banyak banget, jadi banyak pelanggan lah, jenis konten apapun yang kita bikin pasti akan ada orang yang cari, pasti. Saya nggak suka, dia suka, karena banyak penduduk. Kita punya kesempatan. Kemudian ada video edukasi. Video edukasi ini les drum, les piano, les baca tulis. Itu kita bisa bikin di YouTube, ya kan? Yang belajar drum, dia kan ketik di YouTube cara main drum, keluar dari tahap 1, 2, 3, 4 sampai berapa, ada tutorial. Tapi pertanyaannya, kita yang sudah bisa main drum, kenapa bukan kita yang bikinnya? Bikin tutorial itu, ya kan? Piano semua, les. Nah, ada guru sekolah di TK kami, dia kan guru TK baca tulis kan. Saya bilang ke dia, kamu bikin konten baca tulis, kemudian kamu bikin konten membahas soal pelajaran, bahas soal pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang tadi saya bilang, dia dapat 4-5 juta per bulan, dia bikin konten itu. Dan video yang dia sudah bikin itu investasi untuk ke depan, karena video seperti itu akan dicari selama-lamanya kalau tidak diubah kurikulumnya gitu ya. Selama kurikulum itu dipakai, orang akan cari konten dia, anak-anak. Jadi tiap ujian dia naik duitnya, banyak duitnya, karena anak-anak masuk ke YouTube dia. Luar biasa. Dan dia senang banget. Kenapa? Karena belum banyak orang di situ yang bikin video tentang itu, belum banyak. Jadi bisa berpenghasilan, banyak sekali peluang untuk bikin konten. Nah, kemudian video ulasan produk, bisa juga kan, produk apa kita ulas. Kita hanya baca aja karena ada di situ. Kita ulas. Oh, seperti ini. Ada juga unboxing. Ada semua di kontennya. Ada juga video vlog. Nah, kalau vlog kan tentang pribadi kita. Ini agak sulit. Kenapa? Karena kita bukan artis. Iya kan? Agak sulit. Kalau kita artis, tokoh, publik, ya kita bisa diikuti banyak orang. Tapi kita agak sulit masuk ke situ. Kemudian video parodi, memperagakan hal yang lucu-lucu. Kan sering lihat itu di TikTok kan, parodikan politik atau apalah. Itu dapat duit dia kirim nanti di YouTube, dia dapat di TikTok, dia dapat di YouTube. Wah, banyak banget. Video petualangan, video mainan anak-anak. Nah, ini juga video mainan anak-anak itu paling banyak penontonnya. Kalau lihat itu biasanya 1 juta ke atas penonton, viewersnya. Dia hanya pakai kamera HP itu. Dia bilang begini, halo teman-teman sekalian, widih, ada kepiting nih, wah dia naik, dia jalan, cuman gitu doang, misi suara. Duitnya banyak banget di situ. Modalnya apa? Cuma beli mainan, mobil-mobilan. Cuma itu kan, nanti dia bawa ke pantai atau apa, sungai, di pinggir sungai. Nanti dia jalanin kepiting mainan. Wah, lihat nih guys, lihat nih teman-teman, kemana dia ya? Anak-anak suka yang gitu-gitu. Ditambahin musik doang, tambahin musik sama soundnya. Dan bikinnya gampang banget bikinnya. Gimana caranya? Kalau kita nggak tahu, tinggal nyari di YouTube. Kembali lagi itu, cara edit video, cara tambahkan soundnya, dapat sound gratis. Di mana? Kita klik.
Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan. Terus ada yang video hewan, video tumbuh-tumbuhan, ada yang video hewan-hewannya ya, hewan yang cantik-cantik, kayak anjing yang jenis bagus-bagus gitu kan. Wah, hari-hari anjing itu di videoin sama dia, penontonnya banyak banget, karena ada penggemarnya. Anjing menghasilkan duit. Ikan hiasnya, tumbuhannya, kucingnya, dia video, dia kirim di situ. Jadi saya mau bilang begini bahwa kita bisa, tergantung kita mau nggak kreatif. Kreatifnya gimana? Kita tinggal mau berusaha ketik aja di YouTube caranya gitu. Cara bikin video, cara editnya, menambahkan soundnya, gampang. Hanya bagaimana kita mau nggak. Nah itu aja. Ini sudah masuk ke kita mulai berpikir saya mau bikin apa nih, ya kan? Jadi saya sudah buka konten-kontennya seperti apa. Bisa juga kalau ibu-ibu mau masak bisa, make up bisa juga. Semuanya. Nah, ada pertanyaan nggak dari situ? Dari jenis-jenis konten tadi? Kalau bikin video itu habis waktu berapa lama? Tergantung konten, kesulitan ininya, kontennya apa gitu. Kalau cuma reaction tadi ya gampang banget bikinnya. Kita tinggal cari materinya, kita pelajari, kita rekam doang, dan bisa sejam udah selesai. Kalau dapat duit apakah di durasi atau dari video? Dapat duitnya, kita dapat duit itu dari iklan. Jadi kalau kita sudah dimonetize, kita baru dapat duit. Nah, bagusnya durasi video kita itu 8 menit ke atas. 8 menit ke atas, kita bisa tentukan iklannya di menit keberapa dan seberapapun kita mau masukin iklan. Tapi kalau di bawah durasi 8 menit, dia yang tentukan. Jadi dia kasih iklan hanya di awal dan di akhir dari video. Dia nggak kasih di tengah. Kalau 8 menit ke atas, kita bisa tentukan. Ada di awal, ada tiap menit. Capek juga orang nonton kan. skip tetap dapat kita. Di skip pun kita tetap dapat. Apalagi dia nggak skip. Ya. Kalau nggak skip, kita dapat utuh. Dia skip, kita dapat setengah. Nggak apa-apa. Jadi banyak jemaat dia bilang, Pak, saya nggak skip tuh video ini, iklannya. Oh bagus. Dapat itu saya kan. Awal-awal begitu. Edukasi. Iklan. Orang pendeta kok. Iya, sebelum saya sembunyikan channel saya. Dan mereka bilang, Pak, saya nggak skip. Bagus, saya bilang. Justru jangan di skip gitu. Nontonin aja iklannya. Ya, oke, ada lagi? Master, misalnya masuk kan kayak tutorial gitu kan biasanya kan ada produk-produk gitu kan. Nah kalau di YouTube ya kalau nggak salah itu ada beberapa brand yang kita nggak boleh biasanya shoot. Misalnya lah mie instan, merek tertentu gitu. Nah biasanya aku dulu pernah buat di satu channel di TikTok itu kena ban karena ada produk itu. Nah itu kalau di YouTube ada yang di banded kayak gitu nggak? Atau memang bebas? Kalau YouTube dia bebas. Oh bebas. TikTok itu sangat seleksinya. Iya biasanya Dan ada yang beberapa produk. Dia langsung hapus channel kita 3 kali pelanggaran, dia selesai Iya nggak bisa lagi. Oh kalau di YouTube berarti lebih bebas. Lebih bebas. Oh. Jadi aturan tiap ininya beda-beda. Media. Terus kalau untuk dari 1000 subscribe. Terus bisa ke dinotize sama YouTube-nya itu kita lihatnya gimana? Nah, jadi kita masuk ke
Sebenarnya gampang sih, kita bisa belajar di YouTube, tapi saya mau kasih tahu aja hari ini. Karena saya juga belajar ketik di YouTube cara ini, cara monetize-nya. Kalau dia kan dia lebih kita lebih dapat mengerti karena dia langsung tampilin caranya, menunya apa gitu kan. Nah, itu kita pakai di kita masuk ke Chrome atau Google Chrome, kita ketik di situ YouTube Studio, YouTube Desktop, atau nanti dulu kita masuk ke situ ya, soalnya langsung di situ ada pengaturan. Mau langsung bikin ini kan, akun kan? Oke, nanti kita masuk ke situ ya. Sekalian. Oke, karena ada pengaturan, nanti saya masuk ke situ. Oke, ada lain nggak? Saya juga pernah punya ini, tapi namanya nama pribadi. Kalau yang sebaiknya itu nama pribadi atau Tidak terpengaruh sih. Kalau nama pribadi boleh. Nama dari channel nggak begitu penting. Yang penting judul, thumbnail. Thumbnail itu cover yang kita tampilkan. Jadi kalau kita sebelum klik YouTube kan ada thumbnail ya tuh kan, ada covernya kan. Gimana cara bikin thumbnail? Lihat YouTube. Iya bener. Saya biasanya bikin thumbnail itu pakai CapCut. Jadi saya langsung screenshot jadi gambar kan. Satu lagi Pastor, misalnya nih dari YouTube kan bisa nggak? Maksudnya tuh nge-linknya tuh dari biasanya orang dari IG ke TikTok ke YouTube kan, dimasukin satu channel gitu. Sekali kirim langsung masuk ke situ. Itu jadi kan maksudnya kalau dari Instagram atau dari TikTok kan sudah ada viewersnya gitu kan. Terus kita masukin tuh ke YouTube. Apakah viewers itu ngaruh juga nggak ke YouTube-nya? Enggak. YouTube sendiri dia. Oh, gitu. Oke, silakan. anakku mau monetize itu, aku ada 2 akun juga. Oh, udah punya akun ya? Aku ada 1 akun yang sama sepupu aku, terus 1 akun lagi pribadi. Nah, itu aku upload video anak tersebut. Aku upload videonya itu di akun yang sama sepupu aku. Terus abis itu pas aku mau monetize disuruh di upload. Terus aku nggak percaya. Udah 1000 subscribe. Lebih. Wah, hebat ya. Wah, tepuk tangan dulu loh. Kemarin udah sampai, banyak orang yang susahnya cari 1000 itu. Udah berapa? 52 subscriber udah bisa live. 52.000. 52 gitu. Oke, ya. Ustaz, mau tanya dong. Kalau misalnya YouTube itu gajinya per bulan dalam semua video atau bagaimana ya? Ya, dia per bulan. Jadi dia akumulasi dari semua video kita yang ditonton selama 1 bulan itu. Jadi tiap tanggal 22 kita gajian. Beda tanggal gajian. Tanggal 22 gajian. Tanggal 22 gajiannya. Besar. Kan tadi kan Ustaz ngomong kalau masukin video terus ada iklan-iklannya. Iklan itu kita yang masukin sendiri atau Iklan itu otomatis, tapi kita yang pilih tempatnya di mana, di menit berapa. Ya, oke. Kalau 8 menit. Kalau 8 menit ya. Nah itu yang sudah dimonetize. Kalau belum, kita nggak bisa masuk ke menu itu. Kalau udah monetize, kita baru bisa masuk ke menu itu. Kalau belum, 1000 sama 4000 jam tayang. Nah, 4000 jam tayang
4.000 jam orang nonton kita, akumulasi dari semua video kita, dia hitung 4.000 jam orang sudah nonton kita. Bukan viewers ya. Kalau view kan bisa, dia klik itu 1 view. Tapi kalau jam tayang berarti dia nonton kita. Durasi 4.000. Banyak ya dalam setahun. 4.000. Akumulasi. Lihat jam tayang. Nah, nanti ya, kita masuk lagi nanti. Okay. Kalau untuk pemula nih Ya. kan tadi dijelasin tuh konten ini. Nah, kalau kita belum tajam tuh konten itu, apakah campur dulu atau misalnya hari ini mau upload video ini, hari ini upload video ini? Bagusnya konsen satu. Oh, harusnya konten. Karena nanti kita masukin keywordnya. Jadi apapun orang cari tentang kita, kita pasti akan masuk ke direkomendasikan sama YouTube. Misalnya kita klik di YouTube, masak ya. Nah, yang baru-baru, yang pemula-pemula, dia akan ditaruh oleh YouTube di bawah video yang lebih banyak subscribe-nya. Saya kasih contoh misalnya. Saya ketik di YouTube video masak ya. Oke, ini di sini banyak banget nih. Yang pertama saya yang dapat itu 7 resep masakan. 7 resep masakan. Berarti ini orang yang paling banyak ditonton, paling banyak subscribe. Makanya dia yang paling utama muncul ketika kita klik. Nah, kita yang pemula gimana dong? Gak ketemu kan? Maka kalau keyword kita benar, YouTube akan taruh kita di bawahnya di sini. Di bawahnya di sini ada resep capcay, terus di bawah sini kesekian kitanya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa ditemukan. Gitu. Seperti itu. Nah, bisa masuk ke situ kalau keywordnya kita benar, ada kata kunci gitu. Nanti kita isi di tempat yang tadi saya bilang itu. Tentang konten apa kita. Nah, kalau masak berarti kita akan bikin keywordnya masakan yang enak. Satu itu. Ya. Masak yang paling unik misalnya. Nanti ketika orang cari itu di YouTube, salah satunya kena kita masuk karena ada keywordnya. Seperti itu. Kita bikin sebanyak-banyak, semampu kita ketik. Waktu kita kirim video juga begitu. Oke, ada lagi? 1 bulan itu efektifnya berapa vlog, berapa video yang menghasilkan itu? Maksudnya itu kan 1 bulan gajiannya setiap tanggal 22 misalnya. Terus diakumulasikan dari video yang ditonton. Yeah. Nah, 1 bulan itu menurut Pastor berapa banyak video konten yang dibuat itu? Makin banyak, makin bagus karena YouTube ini dia kan sistemnya bagi hasil sebenarnya sama kita. Jadi dia lebih suka orang yang bikin video banyak. Makin banyak kita bikin video, berarti dia bilang ini serius nih orang. Ini serius, berarti dia punya perhatian untuk merekomendasikan video kita lebih utama. Karena dia anggap kita sebagai partnernya dia. Tapi orang yang malas-malas dari tinggal sama dia, yang kontennya itu sekali sebulan. Jadi kita seperti dikontrak kerja sama dia lah gitu. Kita kerja sama dia karena dia dapat duit juga kan bagi hasil dari iklan itu. Kalau upload videonya itu sengaja biar bisa ditonton lebih lama. Ada jadwal khususnya. Jadwal khusus bagusnya kalau ngupload itu sore karena biasanya orang udah di rumah malah nonton. Seminggu sekali.
lebih bagus tiap hari. Kalau bisa bikin 4, 5, 6, 7 sampai 10 bagus. Walaupun nggak bisa subscribe, nggak apa. Walaupun kita nggak ada subscribe, kita kirim aja. Nanti sistem YouTube yang akan bekerja akan merekomendasikan kita. Nah, kata kuncinya di judul kita, di judul sama di keyword tadi. Oke. Masih ada lagi sebelum kita masuk ke situ pengaturan? Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan. Pengaturan. Udah punya akun belum? Semua sudah punya akun? Ada yang belum? Kalau yang belum, bikin akun dulu. Bikin akun gampang sih. Masuk ke YouTube. Yang belum bikin siapa aja? Yang belum bikin akun. Wahnya rupanya belum bikin akun. Jadi nggak login di YouTube itu? Enggak ya? Udah bisa ya? Oke. Nah, yang belum bikin akun, mau bikin akun langsung ini? Langsung bikin ya? Bikin akun, oke. Masuk di YouTube. Sudah masuk? Klik login. Udah ya? Ini udah nih. Ini 29. Ini udah satu. Ini video nih yang ini 34 video sudah. Enggak. Ini otomatis itu bisa diganti. Ada caranya, nanti ada di pengaturan. Bisa. Oh. Kenapa? Oke, yang udah bikin akun masuk di login langsung. Apa? Satu. Kita subscribe diri sendiri boleh. Pakai akun lain. Oh, berarti itu bikin email baru, bikin akun sendiri. Tambah aja, jangan keluarin aneh. Kita bisa ngecek ini. Gimana? Siapa namanya ya? Grace.
Oh, ini mau orang saya kan juga. Ini udah share kemana-mana. Bisa gabelin berita orang. Kita berarti nggak perlu takut dengan era. Berarti waktu ibu datang kasih nama. Boleh. Nanti pembayaran itu bukan melalui itu, tapi ada namanya AdSense. Di luar itu beda bentuknya. Yang paling terkenal di dunia yang sebelum itu Christian Prince, sampai sekarang orang nggak tahu. Siapa yang tahu dia? Ada hak cipta, berarti ada lagu yang kena hak cipta. Oh iya kan ini apa? Tapi itu bisa dipotong. Ya, itu bisa dihilangkan. Oke, udah punya akun semua? Sudah? Oke, berarti sekarang kita masuk ke pengaturan ya, supaya langsung. Ya, saudara masuk ke Google Chrome, keluar dari YouTube. Google Chrome, ketik YouTube Desktop. Ayo. Nih, belum nih. Nggak ikut? Nggak bikin? Ya. YouTube Desktop. Tampilannya seperti ini. Klik login. Login. Try out, get the application. Klik yang paling bawah. Continue. Ya, lanjut video. Oh. Sini. Beralih. Berarti masukin email YouTube-nya. Ya, betul. Gimana ini cara ngeceknya? Ya. Jangan pakai aplikasi, nggak bisa. Ketik. Sudah? Udah masuk ke itu? Studio? Kita mau atur supaya nanti keywordnya benar. Oh, nggak bisa diinstal dong. Jangan diinstal. Karena di aplikasi kita nggak bisa bikin. Di Google.
Oh, ada WA group ya? Boleh. Ya. Tapi tetap disuruh install. Dan dapatkan aplikasi. Kalau Apa yang desktop? Bisa kan? Dan close Langsung ya? Langsung ya? Bisa? udah buat Udah bikin kok? Atau 1000 subscriber ya? jangan-jangan juga 1000 lebih kan? Itu pakai aplikasi nggak ya? enggak. Dari Google aja. Maksudnya begini. Ya. YouTube Nah, mana ini? Yang itu. Tutupnya mau pakai apa nah? Ini sudah bisa, maksudnya sudah bisa lihat penghasilan Oh, sendiri belum di sini. pakai Analis. isi aja lah. Video aku klarifikasi. Subuh video klarifikasi. Buat ya. Bingung tanya ke sabar dulu, ini lagi bikin apa? Itu kamu gabung sama di sini. Tapi ya benar. Belum berarti. Oh, Ini kan yang dia jual. Ini yang malah ini. nah, ini sudah pertama. Bau, paling bau. Oh. Studio ya? Iya. Ribet. Itu saja luar. Scanner keluar. Nggak bisa ya. Yang tutupnya Itu ngatur filter supaya kita bisa ketemukan orang. Oh ini kalau ini WA ya? Oh ini apa? Oh WA, balik lagi ya. Iya. Tadi Oke. Udah masuk di dong studio dashboard channel. Ya. Udah sampai ke itu? Dashboard channel? Udah ya? Ada beberapa yang tidak bisa. Berarti HP-nya beda.
Ya. Betul. Nanti kalau belum sempat, jadi saudara bisa cari di YouTube juga caranya. Ya kan? Bisa cari lagi di YouTube. Nah, ini supaya kita bisa ditemukan di YouTube. Makanya kita atur keywordnya. Nah, dia ada di sudut paling bawah, setting, paling pojok. Gambar apa itu? Peraturan. Ada kan? Sudah ketemu? Ya. Nah, sekarang masuk di, kalau sudah klik gambar pengaturan itu. Nah, sekarang masuk di channel. Oke, di situ ada kata kunci kan atau keyword. Makanya harus ditentukan. Mau bikin apa? Paling bawah. Drum keren, cara main drum. Ini kan supaya layan. Di komanya. Paling bawah. Gimana namanya? Deskripsi. Ini nggak bisa. Ini tampilannya beda. Masuk di Google lagi. Kita pasti masuk. Bayar kalau enggak? Oke. Oke. Ayo kita duduk lagi. Biar yang lain dapat. Indonesia. Oke, di channel itu saya ulangi, masuk ke dashboard channel, kemudian di titik bawah itu paling pojok ada gambar setting. Kalau sudah ketemu, kemudian kita lihat ada setelan atau setting ya, pengaturan. Di situ ada umum, kemudian ada channel. Kita klik channel. Bisa nggak HP-nya? Bisa nggak HP-nya? Masukkan ke layar. Klik ke komputer. Bisa.
biasa bukan yang banyak. Masak-masakan yang enak koma. Kemudian masak yang unik koma. Jadi ketika orang klik tentang masak, ya kita dicari orang ketemu gitu. Iya. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, mohon perhatiannya. Ya, teman-teman, mohon perhatiannya. Paling telat 15 menit lagi kita sudah harus selesai. Jadi tujuannya hari ini, saudara nggak langsung bisa jadi YouTuber sih sebenarnya. Tujuannya adalah men-trigger, ya, men-trigger saudara semua. Ternyata di sini ada emas. Ya, nah harapannya begini, teman-teman segera masuk ke grup WA ini ya untuk bahan diskusi komunikasi kita di grup WA, dan luar biasanya pastor berkenan masuk dalam grup itu. Yang penting ingat ya, gereja edisi Bandar Lampung dimajuin ya. Ya, jadi maksimum 15 menit lagi kita akan selesai. Oke, kalau sudah masuk ke situ ke kata kunci, jadi kita tulis tentang video apa, video kita tentang apa gitu, konten kita sebanyak-banyaknya. Seperti tadi saya bilang, masak. Boleh. Bahkan koma boleh 2 kata, 3 kata boleh. Tapi pemisahnya koma ya, koma spasi. Nah, bikin sebanyak-banyaknya tentang ini. Ya, itu kita bisa. Bisa. Kemudian kita beralih ke yang lain ya, pengaturan itu. Udah dapat kan bikin kata kunci? Nah di situ ada tadi kan info dasar itu, channel info dasar, ada tanda kunci, kata kunci. Kemudian ada setelan lanjutan. Ada nggak? Advance ya. Oke. Di situ kita pilih